perjanjian. Ya. Ini la ilaha illallah kan bentuknya juga akad juga, akad perjanjian. Nah, karena pernikahannya ini adalah sederhana, sebulan kemudian Laude datang melamar. Jum, I love you. Mau kau menjadi istriku? Tentu Jumina mengatakan, maaf Kak Laude, Anda masbuk. Anda terlambat. Aku sudah menjadi istri Bacok. Begitupun Ujang melamar, ditolak. Acok melamar juga ditolak. Seberapapun banyaknya yang melamar, ditolak semua karena sudah ada satu yang resmi diterima menjadi suami. Nah, sikap menolak berapapun banyaknya itu disebut dengan al-nafi. Sikap menerima hanya satu itu disebut dengan al-isbat. Inilah yang disebut dengan tauhid. Jadi ketika Jumil mengatakan la zauja illa bacok, itu memang banyak semua ini laki-laki, tapi semua ini bukan suamiku, meskipun gagah, karena suamiku hanya bacok seorang. Bisa dipahami tauhid ya? Di tauhid bukan ilmu. Tauhid adalah sikap. Mensikapi hanya satu, yang lain ditolak semua. Begitulah absahnya kita dalam Islam. Kalimat syahadat yang merupakan pintu masuk ke dalam Islam, bahkan dikatakan miftahul jannah ya, pintu surga, itu harus seperti itu ya. Sampai Rasul mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya konsisten sampai akhir tetap la ilaha illallah pasti surga. Itu pasti. Nah, inilah cara kita bertauhid ya. Jadi kita melakukan iqra, pembacaan tentang ilah, tentang di sana ada Hura Mazda, Akliman, di Jepang ada Amitra Sumi Kami, di Bali ada Sang Hyang Wisnu Brahma Siwa, di Jawa ada Sang Hyang Wenang, ada Nyi Roro Kidul, Sang Hyang Widiwoso, di Mesir kuno ada Ra Osiris Isis, la ilaha, kan gitu. Tapi persyaratannya harus iqra. Karena yang disebut ilah nantinya dalam Quran adalah khalaqas samawati wal ard, mencipta langit dan bumi. Apa betul mereka mencipta langit dan bumi? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Mana kitabnya? Jangan-jangan hanya yattabi'una illa adh-dhanna. Jangan-jangan hanya kira-kira saja. Mana dalilnya? Kan begitu. Oke. Inilah awal dari keabsahan Islam kita dan diterimanya amal kita. Seperti itu. Lalu akar dari malapetaka adalah musyrik. Jadi tauhid merupakan akar keselamatan, musyrik merupakan akar apa? Malapetaka. Musyrik itu begini misalnya. Dulu Juminem sebelum pindah ke Batam sudah menjalin cinta dengan Pak Iman. Orang Jawa Tengah khasnya. Seperti itu. Begitu Pak Jumeno pindah ke Batam, Pak Iman di kampung menjadi sangat kesepian. Hari-hari terasa lama berlalu tanpa Juminem di kampung itu. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, setiap melihat seolah Juminem ada di pelapon. Miring nampak Juminem nempel di dinding. Tengkurap ada pula di kolong. Tak sedetik pun berlalu tanpa bayanganmu. Akhirnya Pak Iman tidak tahan, lalu dia jual kambingnya, bebeknya, dia beli tiket untuk berangkat ke Batam mencari Juminem. Dicari mondar-mandir, akhirnya ketemu. Begitu ketemu ternyata sudah menjadi istri. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Iman? Oh, Juminem jatuh bangun, aku mengejarmu. Ternyata sampai di sini terlambat juga. Betapa kejamnya kamu menghancur leburkan jiwaku. Teganya. Maaf Kang Paiman, kamu itu sebenarnya aku nanti setiap sekian lama tidak ada beritanya. Terlanjur banyak orang mau melamar saya. Sebagai wanita aku tinggal pasrah. Sakit hatiku mendengar tuduhanmu. Baiklah Jum, meskipun secara formal kamu sudah menjadi istri Bacok, tapi secara informal hatiku kan dan hatimu kan enggak bisa dipisahkan begitu mudah. Betul kan? Baik, kalau begitu buka jendela hatimu biar aku masuk lewat jendela saja.
lewat pintu resmi tidak mungkin lagi. Akhirnya Pak Iman itu nyewa motor Suprafit untuk memboncengkan Juminem putar Batam, dari Batam Center ke Barelang sampai ke bandara, pokoknya putar untuk meluapkan kerinduan. Boncengnya juga nyelurit gitu nah. Kira-kira bagaimana perasaan Bacok yang waktu itu lagi jualan durian di pinggir jalan sama mangga, melihat istrinya bonceng orang lain dengan begitu mesra. Bacok itu hampir tidak percaya terhadap hasil tatapan matanya sendiri. Istriku kah? Begitu dekat, istriku memang. Dia tidak konsentrasi berjualan, dia tutup jualannya, pulang ambil badik, selipkan ke baju, mondar mandir dia. Pokoknya hatinya marah besar gitu. Azan maghrib rampung baru diantar pulang sama Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira saya ngomong ganti pencernaan. Oh, ya. Ini anu aja, mengulang tajdid jadidu imanakum ya. Biqauli la ilaha illallah. Ini mengulang-ulang saja. Jadi belum sampai itu Pak Iman menghentikan motornya, Bacok langsung tendang dia, motor roboh, rusak. Pak Iman bangkit dipukul, Juminem bangkit dipukul juga, marah besar. Pertanyaan, mengapa Bacok marah? Tentu jawabnya sederhana. Bacok marah karena diperserikatkan oleh Juminem dengan Pak Iman. Paham ya? Memperserikatkan, ini bahasa Arabnya musyrik. Kalau Bacok diperserikatkan itu marah, Allah kalau diperserikatkan jauh lebih marah dibanding Bacok. Lihat Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Allah mengawali firman-Nya dengan inna. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Luar biasa pakai inna. Huruf apa namanya? Taukidnya. Ini tidak main-main itu. Bukan Allahu la yaghfiru, tapi innallaha. Tidak main-main. Sungguh Allah la yaghfiru, tidak mengampuni. Ayyushraka, jika dia dipersekutukan. Jadi musyrik itu bahasa Indonesianya apa? Selingkuh ya. Kita rasakanlah selingkuh itu. Menduakan. Ya, bukan dua, bertiga, empat, pokoknya banyak lah ya. Tiga. Ini pekerjaan yang paling berat. Bagaimana mencintai Allah lebih daripada mencintai yang lain. Karena hal-hal yang bisa mempersekutukan Tuhan itu banyak sekali. Misalnya kalau kita lihat surah apa ya? Surah At-Taubah ayat 24 misalnya. Qul in kana aba'ukum kalau bapakmu wa abnaukum, anakmu wa azwajukum, istrimu, apalagi wa ashiratukum, family kamu, wa amwalun niktaraftumuha, harta yang kau kumpulkan, apalagi wa tijaratun tasawna kasadaha, bisnis yang kau takut bangkrut, wa masakinu tardonaha, rumah mewah. Itu semua ahabba ilaikum, lebih kau cintai. Itu kan musyrik ya, lebih kau cintai daripada Allah Rasulnya dan daripada perjuangan. Fatarabbasu, hidup hanyalah alam penantian. Hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah turunkan siksa untuk kamu. Masya Allah ya. Jadi musyrik itu banyak sekali cabangnya. Pokoknya ketika rasa cinta kita, rasa hormat kita, rindu kita kepada selain Allah melebihi daripada Allah SWT, itulah musyrik. Maka selain Allah itu haruslah dijadikan sarana batu loncatan menuju Tuhan. Wajah hidupi amwalikum wa anfusikum fisabilillah, itu baru tidak musyrik. Manfaatkan kekayaan Anda, manfaatkan kekuasaan Anda dalam rangka menegakkan kalimat Allah, itu baru yang benar. Tapi kalau ajaran Allah kita tinggalkan demi memburu keduniaan, insya Allah neraka. Hidup menjadi tarobus, alam penantian. Tarobbasu hatta ya'ti Allah. Saya kira sudah bisa dipahami. Jadi musyrik tauhid itu bukan ilmu, tapi bagaimana kita bersikap. Itu sudah cukup ya. Jadi dia mau difoto.
Apa lagi ya? Gua aja. Saya dulu bapak ini Kenapa tadi masuk? Oke, kita insya Allah nggak perlu banyak keterangan, kita yang penting ada pemahaman dulu Pak. Sekarang mentauhidkan Allah itu bagaimana? Saya lihat mentauhidkan Allah ada dua posisi. Ketika posisi kita menghadap pada Allah, maka posisi itu disebut abdun, hamba. Kita menghambakan pada Allah. Tapi ketika posisi kita menghadap bawahan kita, kalau keluarga, bapak menghadap istri dan anak, maka mentauhidkan Allah disebut khilafah atau khalifah ya, atau imam, atau sultan, apalagi banyak sekali bahasanya. Amir. Jadi khalifah misalnya ini jailun fil ardi khalifah. Imam misalnya waj'alna lil muttaqina imama, kan begitu. Sultan, oh banyak sekali. Di dunia sultan paling dominan ya. Di Jawa saja Sultan Hamengkubuwono. Kesultanan banyak sekali di Indonesia. Sultan Mahdi ya. Sultan Ternate. Silakan namanya apa saja ya. Oh dengan kata kita ya. Jadi kalau kesultanan di Jawa itu kan julukannya lengkap ya. Abdul juga sultan juga, khalifah juga. Jadi julukannya begini. Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Saidin Panotogomo Khalifatullah ing tanah Jawa Hamengkubuwono kang kaping 11. Yang sekarang kan itu ya. Jadi panjang julukan. Dia sultan tapi abdun, hamba juga. Heru Cokro aku enggak tahu artinya. Amirul Mukminin, wah Amirul Mukminin lagi ya dia julukan Umar bin Khattab. Sayyidin kan apa? Sayyid. Apa namanya itu? Tuhan ya. Panotogomo yang menata manusia dengan agama. Khalifatullah, perpanjangan tangan Tuhan. Khalifatullah. Ing tanah Jawa, di daratan Pulau Jawa. Jadi mentauhidkan Allah ada dua. Yang pertama, ketika menghadap pada Allah maka posisi menjadi abdul. Kita sebagai hamba Allah. Ketika menghadap kepada orang yang berada di bawah naungan kita, maka posisi kita sebagai amir, sebagai imam, sebagai sultan, sebagai khalifatullah, apa saja namanya. Terus diperselisihkan. Abdun itu kita menghamba. Jiwa yang tumbuh adalah jiwa ta'zim, mengagungkan, jiwa kepatuhan. Dan ini sifatnya aksioma. Contoh begini, di Bontang ada seorang bapak namanya Pak Ambo. Dia memberi makan buaya sudah hampir 20 tahun yang lalu sejak. Lalu buaya kecil itu waktu itu diakui sebagai anaknya. Lalu dikasih nama Putri Rizka. Pada zaman seorang Bontang, tahu betul itu. Di sungai apa namanya? Di mana? Hah? Sungai yang masuk ke laut itu apa? Ya. Sering ada. Nanti dilihat di YouTube banyak itu. Orang Bontang ini. Coba lihat itu. Buaya yang di Sangatta sering makan orang, ternyata lewat rububiyah Pak Ambo, buaya yang sangat ganas menjadi sangat jinak dan sangat patuh. Kekuatan rububiyah, kekuatan kasih sayang. Ketika Pak Ambo ke muara mencari di mana posisi Rizka, walaupun di dalam air, dia tahu di sini. Biasanya dia istirahat. Dipanggil, "Nak, Putri Rizka, sini. Bapakmu bawa makanan." Muncul dia. Ya Allah ya Rabbi. Buaya yang ganas dipanggil muncul. Kita yang tidak ganas dipanggil Allah Akbar, tidak muncul. Artinya Abdun itu bukan hanya manusia saja. Dia adalah
sikap dasar pentauhidan secara universal, kemakhlukan seperti itu. Insya Allah, dikasih makan, diusap, dicium, setelah itu tenggelam, istirahat lagi, bawa pulang. Nah, bayangkan ketika lebih 3 atau 4 hari Pak Ambo tidak mencari dia karena sakit flu waktu itu. Ternyata Rizka pun rindu, kepingin ketemu. Pagi-pagi air pasang dia naik ke hulu, persis di bawah rumahnya Pak Ambo nungguin di situ. Walaupun sampai jam 11 air sudah surut, tetap aja nungguin sebelum ketemu. Sementara dari kamar tidur Pak Ambo masih sakit-sakit, batu-batu turun, minta ayam dikasih makan. Belum mau pulang dia, tapi begitu dibelai-belai lalu dicium, langsung dia tenggelam pulang. Dan ya Allah, rindunya ya. Jadi rupanya sikap yarju liqa'a Rabbi, kerinduan untuk ketemu Robnya itu merupakan apa? Fitrah. Jangankan manusia, buaya juga begitu. Jadi kalau kita tidak merindukan Allah, kan Allah turun pada sepertiga malam terakhir merindukan kita kan, dia panggil-panggil, kita tidur aja, mendingan Rizka, yakin itu. Ya, jadi kami bilang lagi tentang abdun, itu sifatnya apa tadi? Aksiomas. Kita harus ulang terus ya. Kita segar-segarkan, jangan sampai kita malas beribadah. Baik. Yang berikutnya khilafah. Khilafah itu tugas dasarnya adalah membantu pekerjaan Tuhan. Intan surullaha yang suruh membantu. Apa pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pekerjaan Tuhan. Memelihara alam. Jadi tugas kita nanti hifdzul, memelihara. Lalu para ulama mencoba menyimpulkan yang disebut dengan maqasidu syariah. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin adalah upaya untuk merealisasikan maqasidu syariah, memelihara. Apa itu? Yang pertama, hifdzuddin. Yang kedua, hifdzu. Enggak hafal kan maqasidu syariah? Itu nafs. Kita ambil pelajarannya sudah disepakati ya, bukan furu ini ya. Sepakat. Ini pekerjaan kepemimpinan ya. Bukan sekedar ditulis di apa namanya? Di buku saja. Yang ketiga, hifdzul aql. Ini urutannya tidak boleh dibalik-balik. Urutannya tidak boleh dibalik-balik. Yang keempat, hifdzun nasab. Yang terakhir, hifdzul mal. Maksudnya begini, kita boleh mengorbankan 2, 3, 4, 5 untuk memperjuangkan nomor 1. Kita boleh mengorbankan 2, 3 untuk mempertahankan nomor 2, kan begitu. Kita boleh mengorbankan harta demi agama, demi gitu ya. Jadi urutan ini sifatnya tertib, tidak boleh dibalik-balik. Kalau dibalik salah, mengorbankan agama demi harta, salah besar itu. Baik. Jadi ketika kita sudah menjabat sebagai khalifah, jabatan pertama adalah ketika kita akad nikah. Itu awal mula kita sebagai khalifah. Jadi ketika akad nikah, katakanlah tadi Pak Juno punya anak Juminem, dinikahkan ke Pak Heri Bais. Itu yang diterima itu bukan Juminem secara gelondongan, tapi yang diterima adalah tugas kepemimpinan. Dia serahkan tugas kepemimpinan. Tadinya tugas kepemimpinan Juminem berada dia tanggung jawab Pak Jumeno, wali namanya. Setelah dinikahkan, maka tugas kepemimpinan itu dialihkan. Jadi pernikahan itu sama dengan sertijab, serah terima jabatan kepemimpinan. Itu harus kita yakini betul itu. Sehingga pernikahan merupakan separuh agama. Waktu sendirian dia abdun sebagai hamba Allah.
Setelah nikah, dia abdun dan khalifah. Kan begitu? Separuh agama. Oke, kita mulai dari Hifdzuddin. Allah menurunkan din, wahyu, katakanlah Al-Quran. Maka tugas kita bagaimana menjamin Quran terpelihara pada diri kita dan pada orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Contoh sederhana begini. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul bikin masjid. Lalu Rasul ajak orang Islam untuk sholat jamaah. Sementara sholat secara kultur kan kesadaran individu. Tapi secara kepemimpinan, kesadaran individu itu diakomodasikan dalam bentuk kepemimpinan. Maka tugas pemimpin adalah meyakini atau meyakinkan bagaimana agar warganya patuh semua kepada Allah. Saya ingat itu di Karangmukis almarhum Ustaz Abdul Said. Kalau mimpin sholat itu lihat kita semua. Mana Pak Mansur? Sebelum ada yang jawab belum mau takbir dia. Ustaz tadi ke Jawa Pos artikelnya atau apa? Oh iya. Pak Latif? Tadi ke Kodam. Setelah jawab semua, anak buahnya betul-betul jelas alasannya, baru dia takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat itu ya. Jadi tugas kepemimpinan. Rasul di Madinah pertama bangun masjid, mengajak orang untuk sholat jamaah. Rasul mengancam yang tidak mau sholat jamaah mau dibakar rumahnya. Ibnu Umi Maktum seorang buta minta izin untuk tidak sholat jamaah. Rasul bertanya, apa kau dengar azan? Saya dengar. Kalau begitu tidak ada keringanan dari Allah untuk kamu meninggalkan jamaah. Ini namanya tugas kepemimpinan yang pertama, itu din. Kita disuruh oleh Rasul, ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Saya kira umur 7 tahun dia tidak tahu apa itu sholat, tapi biasakan saja. Sampai 10 tahun sudah dibiasakan, diajarkan, kalau tidak mau juga pukul. Hifdzuddin. Sampai para nabi Allah waktu mau meninggal yang diwasiatkan adalah agama. Wa wasso biha Ibrahim banihi wa yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bagian yang pertama ya. Jadi kita sebagai pengurus di Batam ini banyak anak buahnya. Yang pertama harus kita sadari bahwa keberagamaan para siswa kita, santri kita, warga kita berada di tangan kita. Nanti inilah yang akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Oke, itu tugas yang paling mulia sekali ini. Yang kedua, hifdzun nafsi, memelihara hak hidup, memelihara keberlangsungan hidup. Hidup adalah amanah yang Allah berikan pada kita. Tugas kita memelihara hidup. Jangan membiarkan hidup terancam. Misalnya kita lihat surah Anfal ya, ayat berapa itu? 24 ya. Lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, coba dibacakan. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu. Apa arti istajibu? Patuhi ya. Patuh. Apa yang harus dipatuhi? Siapa yang harus dipatuhi? Kita harus mematuhi Allah, mematuhi Rasul. Untuk apa kita patuh? Dalam hal apa?
ketika da'akum, Allah dan Rasul mengajak kita 5 untuk melakukan apapun yuhyikum yang bisa menjaga keberlangsungan hidup kamu, menghidupi kamu. Nah, kita kan terdiri dari 2, jasmani dan rohani. Hiduplah jiwanya, hiduplah apa itu? Badan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jiwa hidup dengan cara hablum minallah, dekat pada Allah beribadah. Yang kedua, hablum minannas. Jiwa akan menjadi hidup kalau kita berusaha untuk memberi manfaat sebanyak mungkin untuk sesama manusia. Khairukum iya, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kalau dalam bahasa orang Bugis itu kalau mau Maulid Nabi membawa pohon pisang ke dalam masjid, pohon pisangnya ada buahnya. Kalau ditancapi telur, itu tanda kehidupan. Saya pernah bertanya, kenapa orang Bugis seperti itu? Semakin besar masjidnya, semakin besar pohon pisangnya. Ada jawaban yang sangat menarik dari orang Manggarai, lupa siapa namanya, bahwa ibadah itu seperti telur, terdiri dari 3 dimensi. Kuning telur, putih telur, kulit telur. Jadi kulit telur adalah syariat, putih telur adalah ma'rifat, kuning telur adalah hakikat. Hebat juga. Di hakikat ibadah adalah kuningnya. Hakikat telur yang akan menjadi ayam adalah kuningnya. Tapi bisa kalau dia dibungkus dengan yang putih, dengan makrifat, ajaran suci, Quran dan hadis. Kalau sudah kulitnya bisa hijau, bisa merah, bisa putih, macam-macam. Yang penting tidak pecah. Kalau pecah amplop. Ya, kalau sudah teknis operasional, redaksional, mau kunut kah enggak kunut kan gitu. Mau hijau kayak Muhammadiyah, NU, mau merah seperti PDI Perjuangan, mau kuning kayak Golkar, itu kan hanya kulit-kulitnya saja. Yang penting ketika ada hakikat, makrifat, syariat, tidak masalah. Dan itu telurnya serasi gitu, harmonis ya, tidak kelahi kan? Kan telur nggak bisa kelahi, dia harmonis. Ketika dia ditancapkan ke pohon pisang, kenapa bukan pohon mangga keras? Pohon pisang enggak. Pohon pisang adalah pohon yang tidak mau mati sebelum memberi manfaat kepada sesama. Dia dipangkas hidup lagi, pangkas lagi hidup lagi. Tapi begitu berbuah tanpa dipangkas mati. Aku tidak mau mati sebelum alam sekitar saya mendapatkan manfaat dari saya. Dan yang kedua, pohon pisang juga tidak mau mati sebelum ada kaderisasi. Kan gitu ya? Dia punya kader 2-3 baru dia mati. Idealnya kita begitu ya. Nah, itu barangkali yang disebut dengan hiduplah jiwanya sebenarnya. Lalu bagaimana kita hidup raganya? Badan juga harus hidup. Karena badan juga amanah ya dari Allah. Badan hidup menurut ilmu yang saya tahu hanya 2. Keseimbangan antara asupan dan pembakaran. Kan itu aja ya. Asupan itu ya makan, minum, pembakarannya bagaimana agar potensi ya kalori itu bisa terbakar sehingga sehat. Nah, kalau orang tua kita yang petani makan banyak tapi langsung ada pembakaran, badannya tetap sehat. Nah, kalau kita kadang jadi ustadz itu mau nyambul dada tempat, mau berkuda juga tidak ada juga. Jadi kalau pada zaman Nabi, kira ya sesuai dengan potensinya. Kalau prajurit latihan berkuda barangkali. Kalau ustadz yang mungkin pacar atau apa gitu ya. Ya, yang penting bagaimana agar ada keseimbangan. Allah tadghaw fil mizan. Jangan sampai ada ketidakseimbangan. Waqimul wazna bil qisti. Betul-betul harus seimbang. Baru ada kehidupan. Saya ingat betul almarhum dulu senang betul bulu tangkis. Lawannya Pak Muhaimin dan almarhum juga.
Tapi santri-santri nakal juga. Ikut main, torik, mainnya lebih nakal lagi. Lawan almarhum semester gitu. Beliau merasa nggak enak, santri gitu. Akhirnya dia daripada melarang santri dia bisa dilarang juga, akhirnya dia istirahat. Ya karena istirahat pakai sepeda pun udah konsisten juga, pelan-pelan badan. Ustaz Hasyim, beliau tiap pagi nyangkul. Ramadan kemarin iktikaf nggak nyangkul. Berhenti. Sementara orang-orang kasih makan, orang iktikaf di Gunung Tembak makan bergizi semua, sate, gulai, banyak datangan. Malam-malam makan sate, gulai, macam-macam. Siang hari masya Allah, lagi habis sholat duha jatuh, duduk aja belum jatuh, loyo. Sampai sekarang belum bisa jalan. Rupanya apa ya? Ini harus seimbang aja. Ya, ini kan ilmu yang bisa kita pelajari lah lewat mana. Jadi jangan sampai kita sudah menjadi ustaz nggak mau berimbang cara asupan dan pembakarannya. Terserah mau cara apa aja, yang bisa bulu tangkis, pingpong, cangkul nyangkul lah. Yang penting badan itu imbang antara asupan sama pembakaran. Karena itu bentuk itu. Kalau dengan cara ngolok, dengan cara ngolok Itu bakar hati. Jadi penting sekali. Sayang kita itu masih banyak pekerjaan ya. Saya betul-betul sampai membuat sebuah kesimpulan pada diri saya bahwa wajibnya olahraga sama dengan wajibnya makan. Makan memberi asupan, olahraga pembakaran, biar kita imbang sehingga bisa dakwah, bisa ibadah. Kan gitu. Idza da'akum lima yuhyikum. Perintah itu istajibu, enggak main-main itu. Patuhi, jangan melanggar itu. Makan terus sudah ada pembakaran bunuh diri. Kan kalori banyak ke depan, ke belakang, ke samping. Anda pernah dibakar kan? Kita pano. kemarin main bola sama saya. Kalau itu nggak mau dibakar. Berapa bola? Saya merasakan kewajiban itu dan saya rasakan apa hasilnya. Alhamdulillah. Dulu aku bulu tangkis karena ya, bisa nyangkul juga sih. Tapi setelah 50 tahun berani juga. Apa namanya itu nggak kuat. Akhirnya aku cari yang kira-kira bisa tetap bermanfaat tapi lebih ringan ya dari sepeda ringan. Itu cocok untuk orang tua kayak saya. Itu ternyata aku bisa menghadapi atlet di Saya udah di Pur 5 tetap juga makan. Pur 5, Pur 8 kalah juga nih. Udah di Pur 5. Ya. Lalu begini. Kalau agama terpelihara, kepatuhan pada Allah terpelihara, tapi membiarkan manusia terancam keberlangsungan hidupnya, maka keberagamaan itu menjadi tidak fungsional. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dia bahkan mendustakan agama. Lihat Allah mengatakan dengan yukadzibu. Yukadzibu kan namanya fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris mirip simple present. Satu ayat simple present yang sampai sekarang aku tidak pernah lupa ajaran dari guru saya adalah I go to school. Itu simple present, everyday. Apa arti everyday? Setiap hari. Everyday adalah kemarin, sekarang, besok, lusa. Untuk menerangkan kalau pekerjaan itu dilakukan terus-menerus setiap hari, itu memakai simple present go. Jadi simple present itu menerangkan kalau pekerjaan itu dilakukan terus-menerus. Jadi I go to school every day, it means that yesterday I went to school. Today I go to school and tomorrow I go to school. Kan gitu. Itu namanya fi'il mudhari.
Jadi dalam bahasa Arab, fi'lun mudhari'un yufidul istimrar. Fi'il mudhari itu mengindikasikan kalau pekerjaan itu dilakukan terus-menerus. Lihat, aro'aita, apa kamu pernah mengamati alladzi yukadzibu, orang yang selalu mendustakan. Kemarin mendustakan, hari ini mendustakan. Apa yang didustakan? Biddin. Agama ini. Siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Anak yatim, orang miskin adalah orang yang terancam hak hidupnya. Dia kelaparan, bisa sakit, bisa mati. Kok dibiarkan saja, tidak peduli, apa boleh buat? Fawailul lil musallin, biar dia sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi hifdzun nafsi itu memelihara keberlangsungan hidup sendiri dan memelihara juga keberlangsungan hidup umat manusia. Seperti itu. Ini merupakan maqasid syariah, tugas kepemimpinan. Oh iya, sudah. Jadi juga punya hak kan? Gitu. Udah ada. Gimana hadisnya? As-sa'yu fil yatimi wal armalati kal mujahidi fi sabilillah. Upaya untuk memelihara janda. Masya Allah. Hadisnya jelas itu. Kan memelihara duda. Sudah pembina itu. Bukan tugas pembina, tugas pengurus. Tugas pembina itu. Memelihara janda. Kan namanya pengurus, Masalahnya diurus gak mau. Baik. Nah, tentang hifdzun nafsi ini banyak ya. Jadi Allah menggambarkan begini. Annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka annama qatala nafsan. Orang yang membunuh satu orang seperti membunuh semua orang. Bayangkan kalau membiarkan anak yatim, orang miskin akhirnya dia mati. Masya Allah, kita dianggap oleh Allah seperti semua orang. Wa man ahya faka annama ahyan nasa jami'an. Orang yang menjaga keberlangsungan hidup satu orang sama dengan memelihara kehidupan semua orang. Jadi kalau ada orang tabrakan gitu, ya kita tolong di depan tabrakan motor. Jangan ditanya macam-macam. Maaf Bapak, saya mau tolong Bapak. Siapa namanya? Panjo. Orang mana? Indonesia. Suku Jawa. Agama Islam. Muhammadiyah atau NU. Bisa mati dulu. Pokoknya selamatkan, bawa ke rumah sakit, kasih DP. Pak dokter, saya biaya semua, tolong selamatkan ini, kasihan. Hampir habis darahnya. Begitu ditangani, selamat, akhirnya dia nikah, punya anak, cucu, banyak sekali gara-gara kita pelihara satu orang hidupannya, mau kamu melihara seluruh anak cucunya sampai hari kiamat. Masya Allah. Apakah nama ahyan nasa jami'an. Kalau di Papua kan begitu. Kalau kita nabrak babi itu dihitung tuh teteknya. Dia nanti dalam tahun sekian akan beranak sekian ekor. Nanti sampai mati usianya sekian, sekian, akhirnya kita harus bayar 2 miliar. Nggak main-main itu. Hitungan mereka. Fakaan nama kota Di Marina terjadi, Ustaz. begitu. Ada dosen nabrak anak ayam, Oh. diganti, dihitung besar. Oh gitu ya. Dibayar besar. Iya. Pamuji. Mendingan ada satu ya. Kalau dia nanti Kayaknya orang Madura juga. Nggak menjaga nafas ini. Oke, jadi intinya kita mesti memelihara kesehatan kita, memelihara kesehatan anak cucu kita dan seluruh warga yang kita tangani. Nabi Muhammad datang ke Madinah, warganya tidak muslim saja, termasuk Yahudi, Nasoro, Yahudi tua, buta, miskin,
papa, mulutnya nyinyir, mencaci maki terus, Nabi tiap hari dia kasih makan. Dia betul-betul memelihara hak hidup umat manusia. Berikutnya hifdzul aql. Allah berikan kemampuan kita, kecerdasan, sehingga kita nanti bisa disebut apa? Ulil albab. Lihat ulil albab itu. Wih, kita juga belum mampu ini ya. Contoh misalnya surah Ali Imran ayat 190 ya. Coba persyaratan menjadi ulil albab ya. Inna fi khalqis as-samawati wal ardi ikhtilafi al-lail wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi orang akan menjadi ulil albab itu mempelajari proses penciptaan langit dan bumi. Oke, kita ambil bumi saja. Bumi kan banyak di bumi. Ada pasir, ada batu bara, ada emas. Nah, proses terjadinya batu bara, proses terjadinya emas, proses terjadinya macam-macam kita pelajari semua. Karena apa? Karena nanti kita bertugas sebagai khalifah fil ardi. Bagaimana mengelola bumi agar bisa dimanfaatkan kita dalam rangka melaksanakan ajaran Allah. Sehingga pasti harus tahu unsur-unsur mereka. Bahasa kita apa? Fisika ya? Tahu ilmu fisika. Apa air itu? Kan tahu unsurnya kan? Dari atom hidrogen, atom oksigen ketemu menjadi molekul air. Kan begitu? Yang kedua, ikhtilaf al-lail wan nahar. Silih berganti siang dan malam. Kalau saya tanya pada antum siapa namanya? Muhammad. Apa ada siang? Ada. Apa itu siang? Apa ada malam? Ada. Mana bentuknya? Tidak ada. Siang dan malam itu tidak ada. Yang ada adalah matahari bersinar, bumi tidak bersinar. Kan gitu ya? Belahan bumi yang kena sinar matahari namanya siang. Belahan bumi yang membelakangi matahari namanya malam. Hakikatnya siang dan malam itu tidak ada. Siang dan malam adalah efek akibat hubungan antar benda. Kan begitu? Jadi Allah menyuruh kita menjadi ulil albab itu harus tahu tentang karakter, sifat-sifat masing-masing benda. Dan bagaimana kalau satu benda dengan benda lain ketemu, efek apa yang akan muncul? Kalau mampu mempelajari itu, insya Allah namanya ulil albab. Ada tape, ada bodrek, dicampur jadi satu kita makan. Apa yang terjadi? Itu kan efeknya ya. Jadi ada unsur benda kan otomatis punya sifat-sifat. Sifat-sifat dari unsur benda kalau digabung akan punya efek. Kedokteran rasanya pasti memahal aja ini ya. Artinya tuh jadi ulul albab memang harus cerdas, kita punya akal. Ada pantas sama susu campur. Nah, pantas itu campur, minum, kasih garam. Minumannya cair. Jadi insya Allah kalau kita pelajari unsur-unsur dan sifat-sifat benda ya, dan sifat-sifat itu kalau digabungkan bagaimana efeknya untuk diri kita, yakin kita memang orang cerdas dengan ulil albab itu. Ayatnya hafal, tapi untuk mempelajari ini juga perlu ilmu fisika, kimia dan lain. Sementara itu disebut ilmu kafir. Oh, kapan kita ulil albab jadinya ya? Jelas sekali, tuntunannya sangat simple dan mudah dipahami. Makanya waktu dunia masih gelap, ayat-ayat ini turun, akhirnya Islam menjadi mercusuar dunia karena tahu betul itu apa yang harus dilakukan. Contoh lagi, untuk merinci misalnya, afala yanduruna ilal apa di ibili unta. Afala yandurun, apa mereka tidak melihat, memperhatikan unta. Apa yang paling menarik unta kalau dilihat? Lehernya. Bingung dia. Ada matanya udah. Oh, Matanya kok ke bawah terus. Gitu ya. Dia senang matanya. Atau
Talinya menarik. Punggungnya. Kencingnya Ustaz. Iya. Oke, lihat ya. Memang rata-rata seperti itu. Cara hidupnya. Cara hidupnya. Jadi kalau kita melihat unta itu punuknya, tatapan matanya yang tawaduk ke bawah, kencingnya, itu bisa dilakukan oleh ayam sekalipun, kambing sekalipun. Itu tidak membentuk ulul albab. Maka untuk menjadi ulul albab yang dilihat unta adalah kaifa khuliqat. Bagaimana proses? Artinya apa? Kita harus mempelajari bagaimana ovum unta, sperma unta, ya. Bagaimana ovum kalau sperma dipertemukan di rahimnya, diamati. Yang turun kan istimror, ya? Selalu melakukan pengamatan, ditulis baik-baik, dia mati lagi sampai unta itu mati, udah hasil pengamatan yang besar. Kalau diajukan ke yudisium, terus dia menjadi doktor unta. Hasil pengamatan harus riset dia. Wa ilas sama, coba lihat. Kita juga harus mengamati langit. Apa yang diamati? Kaifa rufi'at. Coba lihat kaifa rufi'at. Tahun 1928, Profesor Hubble, ahli antariksa di NASA Amerika Serikat, membuat teleskop sangat terkenal, teleskop Hubble, untuk mengamati gerak bintang. Apa yang terjadi? Ternyata semua bintang bergerak menjauh satu sama lain. Sehingga teorinya disebut dengan expanding universe, alam berkembang. Kalau bahasa Quran, langit meninggi. Kaifa rufi'at. Apa itu tinggi? Bumi bulat. Kalau kita di bawah, tinggi ke sana kan gitu. Kita di samping, tinggi ke sana. Kita di atas, tinggi ke sana. Artinya alam berkembang. Wassama banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Jagat raya kami bangun dengan kekuatan tangan saya dan kami meluaskannya. Expand universe. Itu kan almarhum Profesor Baikuni, guru besar MIPA UGM Jogja, dalam artikel kecilnya menulis, bintang bergerak menjauh dari bumi kita dan menjauh satu sama lain itu diperkirakan 1 detik 15 km. Kalau 1 menit berapa? 15 kali 60. Berapa itu? 900 km. Kalau 1 jam kali 60 lagi 54.000 km. Bandingkan dengan pesawat Boeing 737 seri 900 ER milik maskapai Lion, terbang dari Hang Nadiem ke Jakarta yang sering delay itu. Itu kalau pesawat sudah turun dari ketinggian 34.000 kaki menuju ke bandara tujuan, itu kan biasa kita dengar pengumuman dari pilot, pesawat menempuh jelajah 825 km per jam. Itu pesawat komersial. Alam berkembang 54.000 km per jam, lebih 60 kali lipat kecepatan pesawat komersial. Lalu bagaimana akhir alam ini? Kan begitu. Teori yang paling mudah dipahami disebut dengan teori gravitasi. Gravitasi itu kalau kita pegang batu, kita lempar sekuat tangan saya sampai teklek. Tahu teklek? Teklek itu bahasa Jawa yang aku tidak tahu bahasa Indonesia aja. Teklek itu saking kuatnya lemparan, tetapi ketika gravitasi bumi lebih kuat daripada lemparan tangan saya, maka batu yang melempar jatuh ke meskipun benda langit berkembang. Tahu itu malam 17 Agustus biasa ada petasan ya. Kan begitu petasan meledak ke segala arah, semburat gitu ya. Nah begitu Big Bang dulu ya, meledak terus benda-benda menyebar ke segala arah sampai sekarang. Akhirnya nanti bagaimana? Kita lihat dalam Quran misalnya surah apa ya? Al-Anbiya misalnya ayat 104. Allah berfirman, Yauma, pada hari kiamat nanti, natwis sama seluruh benda langit itu kami gabungkan, kami gulung. Atau yisijil lilil kutub, sebagaimana menggulung lembaran kertas. Kama badakna awwala khalqin, sebagaimana awal mula diciptakan alam semesta penggulungan, disebut dengan indefinitive density.
kepadatan yang tidak bisa didefinisikan, padat sekali, lalu meledak Big Bang. Indefinitive density bahasa Arabnya, bahasa Quran ya, ayat 30 mengatakan awalam yarul ladina kafaru annas sama wal ardu kanata roton itu indefinitive density, padat yang luar biasa. Fafataknahuma Big Bang, terus menjauh satu sama lain. Itu nanti kami akan kembalikan lagi. Wa'dan alina, itulah program saya. Inna kunna fa'ilin, pasti kami akan melakukan. Jadi untuk menjadi ulil albab memang harus begitu. Wal sama wa ilal jibal, harus pelajari ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, pelajari ilmu geografi, geologi dan sebagainya. Fadzakir, wahai Muhammad, ingatkan umatmu, pelajari ini semua. Innama anta, tugas Anda mengingatkan. Lasta alaihim, kau tidak bisa memaksa. Buat yang mau insya Allah akan selamat. Buat yang tidak mau fayu'adzibullah adzabal akbar. Di dunia dibuntut peradaban, di akhirat masuk neraka. Ngeri. Masya Allah. Saya kira sangat jelas sekali ya. Itu namanya hifdzul aql. Sehingga Nabi sampai mengatakan utlubul ilma minal mahdi. Mahdi lagi. Baik, ini pengetahuan umum aja, artinya bukan pengetahuan hidayah ya, umum aja, jadi bisa disampaikan di mana aja. Yang berikutnya adalah kalau ini katakanlah kesehatan, ini bikin puskesmas, rumah sakit, ini bikin sekolahan, pendidikan, pesantren dan lain sebagainya. Berikutnya hifdzun nasali, memelihara keturunan, generasi lanjut. Di anak keturunan adalah amanah Allah, yang belum dikasih tidak usah memaksa diri karena Allah yang berhak untuk memberikan amanah itu. Tidak boleh meminta amanah tapi tidak boleh juga menyia-nyiakan amanah. Meminta istri. Baik. Pada zaman Nabi Lut, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Terjadi homoseks lesbian. Kalau terjadi nikah sejenis begini, kapan beranaknya? Itu akan terganggu proses reproduksi manusia. Akhirnya hujan batu. Pada zaman Fir'aun, lahir anak laki-laki di perempuan dibiarkan hidup. Kalau ini kultur berlanjut terus, juga akan terganggu pertumbuhan umat manusia, tenggelamkan ke laut. Pada zaman Nabi Muhammad, lahir anak laki-laki bangga, lahir anak perempuan aib, dikubur. Kalau kultur ini berlangsung terus, senang punya anak laki-laki, benci punya anak perempuan, juga akan terganggu. Kalah dalam perang Badar dan lain-lain sebagainya. Untuk kembali para nabi dan rasul, sampai Nabi Muhammad mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud, beristrilah dengan istri yang mencintai al-walud. Walud itu kalau bahasa Jawanya wardi, banyak keturunannya, keturunan wardi. Fa inna mukasirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya kamu pada hari kiamat. Sekarang negara maju ketakutan sekali karena generasi. Jepang sekarang sangat takut sekali karena apa? Angka kelahiran kecil sekali. Sepanjang sejarah Jepang, hari ini baru angka kelahiran sangat kecil. Sehingga sudah berapa ribu sekolahan tutup karena tidak ada muridnya. Orang tidak mau nikah, krisis seksual. Jadi apa namanya? Kurvanya orang Jepang sekarang begini jadinya. Yang paling banyak adalah lansia, kelahiran sangat sedikit. Jadi diperkirakan dalam 30-40 tahun yang akan datang bisa punah. Begitupun Singapura, begitupun Cina. Jadi negara-negara maju rata-rata mereka takut dengan angka kelahiran yang minim seperti itu. Alhamdulillah kita umat Islam anaknya banyak, terutama Hidayatullah. Penting itu anak.
Apalagi anak betulan. Anak betulan artinya anak yang waj'alna muttaqina imama. Anak yang berada dalam sebuah kepemimpinan untuk menegakkan Islam. Itu anak betulan. Pak Tahir Abdullah, dia melahirkan istrinya 17. Anaknya ke-17 kalau nggak dulu lahir di Enrekan pastinya. Saya ada di sana. Aja, Satman Sersalbu berapa? 12. Mana ini? Oh banyak-banyak. Kita penting dengan alumni. Itu nasab. Dan ini fitrah juga loh. Ayam itu suaminya tidak mau bertanggung jawab, tapi istrinya hifdun nasab. Dia mengeram telurnya, bapaknya tidak mau tahu. Itu sudah menetas, ya turun. Ayo nak kita cari nafkah, tidak usah pikirkan bapaknya. Kalau kita tangkap seekor anaknya, ibu akan melawan. Untuk apa? Hifdun nasab. Tidak ada itu ayam yang aborsi. Betul-betul itu hifdun nasab. Kalau ada burung elang lewat, anaknya ditarik semua, dilindungi di bawah saya. Ayo nak masuk dalam saya. Kucing yang kadang-kadang kasih makan. Hah? Kucing. Dia makan anak. Dia makan anak. Itu kucing yang Tinggalan tuh. iya, Tinggalan. kucing yang keluar dari fitrahnya. Karena aku lihat kucing yang tetap ada fitrahnya, anaknya dia mana? Iya. Dia mesra sekali, dia nyusui semua, dibeli-beli anaknya, dijilat-jilat. Mungkin kucing yang keluar fitrah. Kayak gimana beli itu? Dia kelaparan. Oh. Hifdun nasal ya, jaga kesehatan anak. Yang terakhir hifdul mal. Hifdul mal itu artinya harta sendiri dijaga, dipelihara, dipertahankan, harta orang lain dihormati. Menghormati harta orang lain adalah dengan cara tidak mencuri, kan gitu ya? Tidak korupsi, tidak merampok. Di merampok, korupsi, mencuri segala macam itu tidak menghargai harta orang lain. Hukumannya potong tangan gitu ya. Menjaga harta sendiri, harta negara itu diterjemahkan di Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa? 33 kan? Iya. Ayat berapa? Ayat 34. Bumi, ya, tanah, air, Isinya. dan segala isinya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itu namanya hifdul mal. Tapi sekarang kan dilanggar ayat pasal itu ya. Bumi, air dikuasai oleh swasta, digunakan sebesar-besarnya untuk oligarki. Rakyat miskin gak sih ya? Telah dilanggar secara membabi buta. Kita harus kembalikan itu pasal. Dan menghormati harta orang lain yang sangat populer, misalnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dia didatangi oleh seorang Yahudi dari Mesir. Jarak antara Mesir ke Madinah berapa kilometer itu? Jauh kan? Waktu itu belum ada kendaraan itu. Mungkin jalan kaki atau naik kuda jalan kaki. Berapa hari itu? Sampai di Madinah, dia cari istana negara tidak ketemu. Mana istana negara? Kan terbayang Umar bin Khattab itu kekuasaannya sepertiga planet bumi. Lebih kuasa, lebih besar daripada Mesir, daripada mana Persia dan Romawi. Besar. Tapi di Madinah dicari istana khalifah tidak ketemu. Dia dapati seorang di depan masjid lagi istirahat di bawah pohon kurma. Pakaiannya juga bertambalan. Lalu ditanya, "Wah Bapak, saya mau tanya tentang apa? Kediaman khalifah di mana?" Itu loh rumahnya sana. Perlu apa? Saya perlu ketemu beliau. Urusan apa? Tanah saya diambil oleh Pak Gubernur untuk bangun masjid. Tadinya dia mau beli, tapi karena aku tidak punya aset lain kecuali itu, ya aku tidak jual. Kok malah diambil alih. Saya sebagai warga negara merasa terhina sekali. Satu-satunya aset berharga milik saya diambil alih. Saya mau minta keadilan. Oh begitu. Pak, lihat.
Di sana ada tumpukan tulang unta, coba ambil satu bawa sini. Bapak siapa? Saya Umar yang kamu cari. Oh maaf baginda, apa hubungannya tulang unta dengan masalah perdata tanah saya? Sudah, gak usah tanya macam-macam, gak usah ngeyel. Ambil tulang bawa sini, jangan ngeyel. Selesai, urusan tanah kamu. Diambillah tulang unta, lalu digaris lurus. Setelah itu kasih begini. Nah sekarang bawa tulang ini kasih sama Pak Gubernur Amr bin As. Mungkin sepanjang jalan dia bingung, jauhnya dari Mesir ke Madinah hanya pulang. Bagaimana itu umat Islam menyelesaikan masalah itu? Nah sampai di sana dikasihkan sama Amr bin As. Begitu dikasih Amr bin As langsung keluar keringat dingin, ketakutan luar biasa. Sampai si Yahudi bingung, ketakutan apa hubungannya ini semua? Lalu dia kumpulkan pemprov, pejabat provinsi, bongkar segera masjid ini, kasihkan tanah pada yang berkata, stop dulu Pak Gubernur, saya pusing sekali. Bagaimana urusan tanah saya, cara menyelesaikan ini dengan tulang? Tolong saya dijelaskan. Begini, Amirul Mukminin menasehati saya bahwa saya nanti akan mati menjadi tulang belulang seperti onta itu. Oh begitu. Maka sebelum saya mati, aku harus bertindak lurus ke bawah, lurus kepada masyarakat saya, harus adil, tidak boleh zalim. Oh begitu. Kalau saya tidak lurus mendolimi masyarakat saya, nanti Amirul Mukminin meluruskan saya dengan pedangnya. Aku dikorok tahu. Kamu ke Madinah tidak lapor. Akhirnya apa yang terjadi? Si Yahudi itu terharu sekali, bahkan tanah diwakafkan. Terus saja bangun masjid. Saya juga mau bergabung dalam Islam. Itu namanya hifdzul mal. Satu suap makanan haram, gimana hadisnya? Bisa menyebabkan doa berapa? 40 hari. Dalam hadis arba'in, hadis nomor berapa itu? Summa dzakara rajula yutilu safar, terus ash'asa aghbara yamuddu yadayhi fis sama ya rabbi wa mal'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Katanya hadis itu menerangkan orang yang berangkat haji, jauh perjalanan sampai ash'asa, kumal rambutnya, kumal juga badannya, baru penuh dengan debu. Sementara sampai di Mekah berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Sementara yang dia makan haram, yang dipakai makanan apa? Pakaian haram. Bagaimana mungkin diterima doanya? Jadi upayakanlah kita beri makan istri kita, anak kita yang halal. Semoga dengan demikian diterima doa kita. Amin. Mas amakan takun mustajab da'wah kata Rasulullah. Perbaiki makananmu, doamu diijabah. Sampai berani aja ya. Jadi barangkali itu yang disebut dengan kalimat thayyibah ya. Kalimat thayyibah la ilaha illallah artinya hidup hanya untuk Allah. Ya, la ilaha illallah. Yang kedua, hidup hanya untuk memelihara amanah yang Allah berikan. Namanya maqasid as-syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.